Yos Nakama, pasti sudah tahu nih yang lagi ramai diperbincangkan baru-baru ini mengenai bocoran spoiler ending cerita One Piece yang sepertinya diungkap oleh sosok Goldie Roger pada situs Reddit hingga gemparkan penggemar. Dalam spoiler ending One Piece tersebut dijelaskan secara lengkap rangkaian cerita bagaimana kisah yang dibuat Eiichiro Oda hingga berakhir. Terdapat juga beberapa plot twist yang membuat penggemar One Piece shock nantinya. Di sini Mimin akan mencoba menceritakan tentang teori dari Goldie Roger tersebut yang dihapus oleh situs Reddit. Cerita dimulai pada chapter sekitar 1100-an ke atas, di mana Luffy akan kembali ke masa lalu, yaitu 900 tahun 9 bulan yang lalu, dan bertemu dengan dua bersaudara. Luffy akan melakukan perjalanan waktu kembali dengan bantuan dari kemampuan 3 buah iblis, yaitu kemampuan buah iblis miliknya sendiri, milik Franky dan milik Bunny. Di sini Franky akan mendapatkan buah Nikyu Nikyu no Mi milik Kuma yang mati karena menyelamatkan Bunny. Di masa lalu ini Luffy akan bertemu dua bersaudara, yaitu kakak laki-laki putra mahkota yang kita kenal sekarang sebagai Aim Sama, dan adik laki-lakinya Pangeran Dairos yang akan menjadi calon Joy Boy di masa itu. Di sini Pangeran Dairos dikenal sebagai tanda kutip Monkey. Tidak diketahui maksud dari kata Monkey ini apa. Apakah nama depan seperti keluarga Monkey atau yang lainnya? Sementara Aim Sama adalah orang yang bijaksana. Aim Sama ternyata diam-diam bekerja dengan orang luar, yaitu 20 negara, untuk mengatur kudeta dan mencuri mahkota karena dia tahu Pangeran Dairos akan menjadi pewaris berikutnya. Diketahui kerajaan pada saat itu berada di Laut Tel dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Benua di mana kerajaan ini memerintah membentang di hampir separuh dunia. Ini termasuk tempat-tempat terkini seperti Elbap, Wano, hingga Whiskey Peak. Pulau Rockstar bukan bagian dari kerajaan ini, tetapi merupakan tempat yang harus dilewati untuk mencapai ibu kota kerajaan. Kembali ke alur cerita, setelah Luffy kembali ke masa lalu tersebut, Luffy lalu berkeliaran tetapi melewatkan pertemuannya dengan Pangeran Dairos yang berusia 18 tahun pada saat itu. Luffy berlari melintasi istana mencoba menangkap kupu-kupu langka. Tampak siluet keduanya antara Luffy dan Pangeran Dairos terlihat sangat mirip. Perbedaan utamanya adalah Pangeran Dairos memiliki bekas luka di mata sebelahnya. Lalu tiba-tiba saja Aim Sama dan Luffy merasakan kehamilan satu sama lain. Dan Aim Sama terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar dua detak jantung yang serupa. Kemudian nanti pada salah satu chapter akan berjudul Maafkan Aku. Hal itu yang akan dikatakan oleh Luffy kepada Pangeran Dairos, dan pertemuan antara Joy Boy masa lalu dan Joy Boy masa depan pun terjadi. Di sini terungkap kalau ternyata Pangeran Dairos adalah pengguna Nika-Nika no Mi dari 900 tahun yang lalu. Sebelum kembali ke masa depan, Luffy menyampaikan kata-kata atau pesan terakhirnya. Ternyata Luffy menutupi topi jeraminya menggunakan helm penjaga istana. Helm yang digunakan Luffy itu kemudian terjatuh. Aim Sama tidak bisa melihat wajah Luffy saat itu, tetapi dia melihat topi jerami yang tersembunyi di dalam helm yang terjatuh sebelum Luffy mengambilnya. Scan kembali ke masa kini, di kamar bunga tempat Aim Sama. Aim Sama kemudian terlihat sedang mengingat ketika pertama kali dia melihat Shanks muda mengenakan topi jerami dan menduga serta yakin bahwa Shanks adalah pria yang dia lihat berbicara dengan Dairos 900 tahun yang lalu pada saat itu. Lalu scan pulau berikutnya adalah Elbap. Tema utama dalam arc Elbap pada dasarnya adalah dongeng atau sejarah masa lalu. Di Pulau Elbap ini adalah tempat hampir semua pertanyaan di dunia One Piece akan terjawab. Tidak banyak pertarungan, tapi ini adalah salah satu mini arc terbaik di One Piece. Pulau Elbap adalah tempat sebenarnya dari kelompok penelitian khusus, faksi yang tidak diketahui dari SSG Angkatan Laut yang telah kita lihat sejauh ini. Ini terdiri dari banyak pelatihan pengguna buah iblis dan cara membangkitkan kekuatan sejati mereka. Kebangkitan sejati sebenarnya dari pengguna buah iblis adalah ketika pengguna yang berbeda atau beberapa orang pemakan buah iblis yang menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan kekuatan baru. Inilah yang dilakukan Vegapunk dengan Luffy, Franky, dan Bunny.
Di arc inilah Luffy akan bertemu ayahnya yaitu Dragon. Vegapunk akan memberikan chip memori Kuma kepada Bani dan otak Vegapunk atau Punk Record sekarang diparkir di kapalnya Dragon. Robin akhirnya juga bertemu dengan Saul. Kemudian Luffy akan bertemu Raja Loki yang baru-baru ini menjadi raja dari kakeknya. Tidak ada berita tentang ayah Loki, tetapi Loki menyebutkan bahwa dia telah hilang selama 60 tahun. Yos, itu adalah awal spoiler atau teori menarik yang dibocorkan oleh Goldie Roger. Masih ada kelanjutannya yang lain sampai ending dari cerita One Piece. Bagaimana menurut para nakama? Jika ingin lanjut Mimin ceritakan kelanjutannya, silahkan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar agar Mimin lanjut ceritanya di part 2 nanti. Terima kasih.